Swastiastu. Saya ingin menyampaikan mengenai keadaan kita hari ini, dan ini saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara yang menganut aliran kepercayaan atau sampradaya HK ya. Jadi di Bali ini sudah berguncang keadaan akibat daripada sekian tahun itu penganut HK memberikan penghinaan terhadap budaya Bali. Sesungguhnya kalau kita renungkan, HK itu lucu. Dasar kitabnya Bhagavad Gita. Tetapi ketika Bhagavad Gita dipahami, padahal semua topik dalam Bhagavad Gita itu yang saya tekuni bertahun-tahun ya, mengenai Bhagavad Gita, sampai clue-clue kunci apa yang ingin disampaikan oleh Sri Bhagawan di dalam Bhagavad Gita benar-benar saya pahami gitu. Tidak ada harus memuja Sri Krishna, karena di sana topik pembicaraannya adalah kesadaran Brahman gitu loh. Bagaimana setiap orang yang berspiritual gitu, yang berspiritual ini. Jadi Bhagavad Gita itu kitab spiritual. Jadi spiritual itu adalah masuk ke dalam diri gitu, memahami spirit, memahami sang diri yang sejati kan gitu. Jadi kalau itu sebenarnya topiknya adalah Brahman consciousness atau kesadaran Brahman gitu. Nah, yang lucu, jadi katanya dasarnya Bhagavad Gita. Lucunya di mana? Lucunya adalah pada ketika di sloka 7, di bab 7 sloka 3 gitu. Di bab 7 sloka 3 Sri Bhagawan sendiri menyampaikan bahwa manusyanam sahasresyu kascid yata tisidaye yata tam apisidanam kascin mamweti tatwatah gitu. Jadi di antara beribu-ribu manusia, hanya satu di antara mereka yang akan mencari kesempurnaan. Di antara mereka yang mencari kesempurnaan, hanya satu yang akan benar-benar memahami aku. Aku itu siapa? Aku itu Brahman gitu. Karena topik pembicaraannya adalah Brahman gitu. Jadi kalau kemudian HK memaksa setiap orang harus memuja Krishna untuk mencapai kesempurnaan, berarti kan lucu, menentang sloka itu. Dan Ditya melihat sudah, maaf, HK ini sudah melampaui apa yang disampaikan oleh Bhagavad Gita. Salah satunya kejadian kita hari ini. Jadi mereka tidak memahami tradisi budaya Bali, kemudian mereka menghina budaya Bali, mereka menghina pecaruan. Mereka menyatakan bahwa orang Bali itu himsa karma. Himsa karma itu artinya suka membunuh, menyakiti. Karena apa? Karena dalam pecaruan membunuh binatang. Dalam pecaruan memakai hal-hal yang mereka sebut dengan tamasik gitu. Ya lucu. Lucunya di mana? Mereka menyatakan itu nyadar nggak bahwa mereka juga himsa karma gitu loh. Mereka sudah menyakiti hati masyarakat Bali yang punya tradisi yang dihina seperti itu. Jadi menurut saya, mudah-mudahan saja ada yang Hare Krishna menonton video saya ini. Kalau menurut saya, alangkah bagusnya kalau Anda kemudian hari ini meminta maaf pada masyarakat Bali secara umum bahwa Anda sudah melakukan satu kesalahan gitu. Kenapa? Karena ya hari ini kita bergejolak di Bali karena dimulai dari penghinaan-penghinaan itu.
Harusnya Anda itu, saya tidak bermaksud mengajar Anda. Anda itu ketika menjadi seorang bhakta harus berada pada klausul bhakta. Di bab 12 Anda lihat, ya kan? Adwesta sarwa bhutanam maitra karuna ewaca nirma monirahankara sama duka suka kesami. Adwesta sarwa bhutanam, tidak boleh membenci makhluk apapun. Apakah orang Bali melakukan membunuh binatang karena kebencian? Tidak. Karena Anda tidak paham. Itu saja. Bahwa Siwaisme yang ada di Bali ini berasal dari tantrik. Tantrik itu identik dengan darah. Identik dengan pengorbanan binatang. Untuk apa? Untuk mencintai roh yang ada dalam binatang itu. Gitu loh. Bagaimana mencintai roh itu? Dengan membunuhnya. Ya, dengan membunuh binatang itu, dengan menjadikan dia saranayadnya, maka kesadarannya akan meningkat. Dan kemungkinan besar dia akan lahir sebagai manusia setelah itu. Bukankah ini yang diinginkan Tuhan, setiap makhluknya mencapai evolusi yang lebih tinggi dari sebelumnya? Gitu. Jadi kalau kemudian Anda menyatakan itu salah, kemudian Anda memberikan penghinaan, Anda lupa lagi. Yasman nodwi jate loko lokan nodwi jate jaya. Ya kan? Seorang bhakta itu tidak boleh terganggu oleh duniawi. Dan seorang bhakta juga tidak boleh mengganggu duniawi. Itu. Jadi kalau hari ini di Bali terjadi gangguan seperti ini, bagaimana saya bisa menyatakan bhakta? Coba lihat klausul-klausul bhakta di bab 12. Menurut saya, yang terbaik hari ini Anda datang ke PHDI. Kemudian nyatakan sikap Anda. Pertama, mohon maaf kepada masyarakat Bali, karena kami dan saya dan semeton-semeton Bali semua sudah tersakiti oleh perilaku Anda selama ini. Itu. Yang kedua, masuk saja ke ashram Anda. Nggak usah menyampaikan pengetahuan Bhagavad Gita di luar ashram Anda. Kecuali untuk kebaikan, gitu loh. Yang kebaikan yang dimaksud adalah tidak menghancurkan, merusak tatanan yang sudah ada. Sama dengan saya juga mengajarkan Bhagavad Gita, tapi selingkup pengajaran saya. Makanya kalau saya dengan murid-murid saya selalu bilang, Anda belajar Bhagavad Gita, Anda mempelajari kesempurnaan diri, bukan untuk mengoreksi orang lain, tapi Bhagavad Gita adalah mengoreksi diri kita. Sejauh mana kita sudah jadi bhakta daripada Narayana. Dan kemudian Anda harus berani membuat satu perjanjian bahwa sejak ini saya hanya mengajarkan pengajaran Krishna ini di ashram-ashram Krishna saja, dan tidak boleh membawa keluar. Contoh, tidak boleh membawa ini ke sekolah-sekolah, gitu loh. Masa anak-anak Anda ajari kesempurnaan? Ajari saja mereka satu sloka Bhagavad Gita. Ya kan? Jadi kalau, maaf juga kalau untuk tidak semua orang bisa memahami, Anda sebut inilah maha mantra. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, atau Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Kalau itu menjadi maha mantra, terus Gayatri mantra di mana tempatnya? Itu. Tolong dong menjadi bijaksana. Hari ini kita sudah memanas semua, kecuali saya nggak panas. Kenapa? Karena Anda lucu semua. Di mata saya Anda lucu semua. Anda mendasarkan pengetahuan Anda pada Bhagavad Gita, tapi hari ini Anda menyakiti semuanya. Anda menyatakan si A salah, tradisi Bali begini, kurang begitu. Coba Anda sadar. Pernah nggak Sri Krishna seperti itu? Nggak pernah. Coba lihat.
ketika masyarakat Brindawan memuja Gunung Govardhan. Apa dia menyatakan, puja aku, ngapain kalian puja Gunung Govardhan, Bukit Govardhan? Nggak pernah, malah ditegakkan, gitu loh. Jadi pendekatan kosmik ini jangan dirusak, gitu loh. Harusnya begitu. Bukan malah suatu yang pendekatan kosmik, orang memuja Ida Betara yang melinggi di Gunung Agung, orang memuja Ida Betara melinggi di Batu Karu, di Pulau Andokase dan lain sebagainya. Anda rusak. Dengan apa? Dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan orang Bali itu salah, itu sudah merusak. Kok Anda menjunjung kepribadian agung seperti Sri Krishna, tapi tidak mampu meniru apa yang beliau lakukan? Itu. Jadi Anda lucu nggak? Lucu. Kemudian juga setelah Bharatayuda, Sri Krishna pulang ke Dwaraka kembali atau Dwarawati. Apa dia memaksa rakyat Hastinapura? Oke, rakyat Hastinapura, karena perang ini sudah kemenangkan, atas nasihatku mulai hari ini kamu harus memuja aku. Nggak ada. Kok hari ini Anda mengatasnamakan Sri Krishna, kemudian menyalahkan semua orang dan harus memuja Sri Krishna? Lucu nggak? Coba Anda sadari. Lucu nggak itu? Lucu. Gitu loh. Anda nggak sadar aja. Anda melakukan sesuatu yang timpang daripada apa yang Anda junjung, gitu loh. Anda akan berkata, oh dasar saya adalah Bhagavad Gita. Saya juga dasarnya Bhagavad Gita. Nggak ada itu. Nama Sri Krishna dipuja dalam Bhagavad Gita. Beliau memberikan pilihan kok. Coba lihat bab 10. Ya kan? Adityanam aham Wisnur Jyoti Samrawir am Suman Maricir Marutam Asmi Naksatranam aham Sasi Wedanam Sama Wedosmi Dewanam Asmi Basawa Indriyanam Manas Casmi Butanam Asmi Cetana Rudranam Sankaras Casmi Wite Soyak Sarasasam Wasunam Pawakas Casmi Meru Shikarinam aham, dan seterusnya. Itu. Jadi di situ beliau diingat oleh apa yang harus kuingat, kan itu pertanyaan Arjuna. Untuk kepribadian beliau memberikan pilihan. Kenapa harus Sri Krishna, gitu loh. Hanya satu kok di sloka itu yang menyebutkan Wasni namba Sudewa Wasmi Pandawanam Danan Jaya Muni nam api aham biasa kawi nam usana kawi, gitu loh. Jadi hanya satu. Di antara Wasni aku adalah Vasudewa, di antara Pandawa akulah Dananjaya. Ya kan? Di antara muni akulah Vyasa. Kalau kita memuja Vyasa apa salah? Enggak, itu juga kalau kita menyadari, karena topik pembicaraan Bhagavad Gita itu adalah Brahman. Kalau orang Bali memuja leluhurnya, maaf saya tidak mengajari Anda, tapi hari ini saya ingin sekali menyampaikan yang benar kepada Anda. Itu loh. Orang Bali memuja leluhurnya. Kemudian orang Bali menyadari, saya menyadari dalam diri orang tua saya, kenapa saya lahir, karena ada Brahman yang turut campur di dalam orang tua saya. Ada Ida Sang Hyang Widi. Orang tua saya adalah peragaan Ida Sang Hyang Widi, terlepas dari blog dua orang tua saya. Saya berhak bersujud di kaki mereka. Kemudian saya memuja pelinggih leluhur saya. Kenapa? Karena leluhur saya sudah dipercaya oleh Brahman. Beliau adalah representasi Brahman. Nah kan? Bukan itu yang sebenarnya harus diajarkan, bahwa dimanapun seorang harus melihat adanya Brahman. Kualitas Brahman itulah yang paling penting. Menyadari Brahman itulah yang paling penting. Itu topik pengajaran Bhagavad Gita. Coba lihat kalau kita kaji, Maharishi Vyasa menyampaikan di sana. Nggak ada Sri Krishna Uwaca, nggak ada Sri Begawan Uwaca. Kenapa? Kenapa Sri Begawan yang Uwaca? Karena Bhagavat Cetana. Mungkin Anda belum mempelajari itu. Turiyatit Cetana, Bhagavat Cetana, dan Brahman Cetana. Itu loh. Bhagavat Cetana adalah Saguna Brahman. Brahman Cetana adalah Brahman yang murni. Itu. Jadi ada Brahman, ada kemudian muncul dari Brahman Adi Purusa, Adi Sakti berupa energi, kemudian muncul energi Tripurusa dan Trisakti. Jadi semua itu adalah Brahman, semua itu adalah Adi Dewa, gitu loh. Jadi
Kenapa Anda harus salahkan kita orang Bali yang memuja dewa-dewa? Ya kan? Coba lihat panca sembah orang kita di Bali. Ya kan? Pertama sembah kuyung pada siapa? Ida Sang Hyang Widi. Kita udah sadar kok bahwa semua yang permulaannya itu adalah Ida Sang Hyang Widi atau Brahman. Ida artinya dia yang sangat dihormati, dia bukan manusia, gitu, dia. Sang Hyang artinya transendental, Widi artinya pikiran yang tertinggi, bila perlu melampaui pikiran, itu. Wasa artinya yang ada di mana-mana. Jadi beliau dalam hal yang paling dihormati sebagai sesuatu yang transendental, kemudian hanya berada pada pikiran yang tertinggi dan ada di mana-mana. Itu. Ya hari ini kita memang harus sebagai orang Bali nggak usah diajarin lagi kok kita beragama, ya kan? Kembali aja kepada sloka itu, bab 7, sloka 3 itu. Kalau kemudian banyak orang memuja Tuhan dengan cara seperti itu, terus hanya satu yang akan mencari kesempurnaan. Jangan dipaksa orang mencari kesempurnaan, karena itu seperti kata Tuhan sendiri dalam Bhagavad Gita, bahwa itu adalah keberuntungan seseorang. Hanya orang-orang beruntung yang akan sangat tekun mempelajari Bhagavad Gita sampai memahami keseluruhan isi Bhagavad Gita itu. Jadi hari ini saran saya kepada Anda, poin sekali, datang ke Paharisada Hindu Dharma. Anda tentukan sikap, saya mau berdiri sendiri atau masih ikut Parisada. Kalau Anda mau ikut Parisada lagi, ikut Hindu Dharma, buat perjanjian bahwa Anda akan melakukan pengajaran secara tertutup, artinya tidak akan keluar daripada asram Anda untuk mempelajari kesempurnaan itu. Kemudian mohon maaf kepada masyarakat Bali yang sudah hari ini diekspresikan oleh beberapa kelompok, sakit hati banget gitu dengan keberadaan Anda. Apa sih? Kalau kita sehebat Sri menjadi Bhakta Sri Krishna, apa sih salahnya kita meminta maaf dan berjanji dengan tulus, kemudian maaf wahai saudara-saudaraku semeton Bali, kami yang salah selama ini, mungkin oknum-oknum kami yang salah selama ini sehingga terjadi hal seperti ini. Kami seharusnya mempelajari kesempurnaan untuk diri sendiri dan bukan untuk mengkoreksi orang lain. Dan mulai hari ini kami akan hidup, duduk bersama, saling menghargai. Itu saja dilakukan. Kami masyarakat Bali nerimo kok. Anda hidup di desa Pekraman tetapi tidak keluar daripada rule desa Pekraman, kami terima. Orang di Bali di desa Pekramannya apa yang tidak ada. Asalkan berani menentukan sikap bahwa Anda tidak akan mempengaruhi, merusak budaya Bali. Ini yang terjadi. Itu loh. Dengan menyalahkan ini salah, itu salah, ini salah. Biarkan evolusi berjalan. Jadi saudara-saudara saya yang ikut Hare Krishna ini, saya yakin Anda tidak lebih hebat daripada Ida Maharsi Markandeya, Ida Empu Puturan, Ida Dangyang Nirarte. Ya, saya sih melihatnya dari sisi lucu aja. Anda lucu banget gitu. Karena apa? Karena Anda memuja junjungan Anda, dan saya juga menjunjung beliau sebagai purna avatar, walaupun pemujaan saya kepada Narayana. Anda lucunya di mana? Lucunya Anda memaksa-maksa, kemudian Anda menyalahkan itu atas nama ahimsa. Anda menyalahkan orang Mecaru, kemudian Anda berkata bahwa apa itu orang Bali menyembah leluhur hanya akan sampai kepada leluhur. Bukan itu maksud Bhagavad Gita. Dia yang menyembah leluhur akan sampai kepada para leluhur. Dia yang menyembah roh-roh akan sampai kepada roh-roh saja. Dia yang menyembah dewa-dewa hanya sampai kepada dewa. Kemudian dia yang menyembah aku akan sampai kepadaku. Tapi jalan manapun
Kalau dia menyadari Brahman dalam diri leluhur, dia juga akan sampai ke Brahman. Kalau dia menyadari Brahman dalam diri roh-roh suci yang ada di Bali, beliau juga akan sampai kepada Brahman. Kalau menyembah salah satu dewa kemudian menyadari dewa itu adalah Brahman sendiri, beliau juga akan sampai kepada Brahman. Jadi jangan hanya satu sloka untuk menyalahkan orang lain. Harusnya setiap sloka itu untuk mengkoreksi diri kita sendiri ke dalam. Itu pemahaman saya dari Bhagavad Gita setelah bertahun-tahun ini saya bergulat. Karena itu sekali lagi, apa sih sulitnya kalau Anda berketuhanan yang sungguh-sungguh minta maaf kepada masyarakat yang Anda sakiti? Jangan buat tambah kelucuan lagi diri Anda semua. Minta maaflah segera. Gak usah ragu, minta maaf. Saya yakin masyarakat Bali akan memaafkan Anda. Saya siap memaafkan Anda kalau Anda mengikuti proses yang benar itu, dan tidak akan mengulang kesalahan-kesalahan menghina budaya Bali di masa depan, dan juga tidak masuk semena-mena ke dalam kurikulum sekolah-sekolah, dan tidak akan mengajarkan pengajaran Sri Krishna ini kecuali di asram-asram Anda. Saya yakin Anda akan mendapat perlindungan dari desa Pekraman dan lain sebagainya. Jadi tolong, pada Anda saudara-saudara, karena dasar saya adalah Wasudewa Kutumbakam, kita semua adalah saudara, satu saudara umat manusia, maka saudara-saudara saya yang memuja Sri Krishna, tolong segera minta maaf kepada kami masyarakat Bali. Saya yakin saudara-saudara saya yang tradisi Bali, jika Anda sungguh-sungguh minta maaf dan berjanji tidak akan mengulang penghinaan-penghinaan ini di masa depan, saya yakin masyarakat Bali akan sangat menerima Anda dan menjadikan Anda sebagai bagian daripada keluarga yang sama baiknya dengan kita semua. Karena itu saya mohon sekali lagi, ayo berjiwa besar. Sebagai bakta Sri Krishna, Anda harus berjiwa besar seperti junjungan Anda Sri Krishna. Dan saya juga sangat menjunjung keawataran Sri Krishna. Itu pesan saya hari ini. Jadi jangan membuat kelucuan-kelucuan berikutnya. Lama-lama ini semua tidak menjadi lucu lagi. Dan semeton saya Ring Bali, mari kita jaga budaya kita. Kalau ada mungkin dari aliran kepercayaan manapun yang akan menghina budaya Bali, hubungi saya. Hubungi Titiang. Titiang siap memberikan pembelaan dalam perdebatan mengenai budaya Bali. Jangan sampai kita terlalu percaya budaya kita yang bagus dirongrong sehingga kita kehilangan keyakinan terhadap budaya kita yang bagus ini. Budaya ini sudah kita warisi. Saya pun lahir dari budaya ini. Inggih, ngiring sama-sama kita menjaga kedamaian Bali, kita menjaga kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan Bali ini. Walaupun hari ini kita masih dalam fase harus terisolasi oleh COVID, mari kita bersama-sama membangun Bali ini agar menjadi lebih baik lagi. Om Namo Narayana Yaswa. Om Santi Santi Santi. Om.